Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzan Anugrah di channel Faujapan. Uh, Oke, udah lama sekali guys nggak bikin video lagi. Sekarang udah masuk bulan 10 ya guys. Cuaca di Jepang eh, mulai mulai sejuk ya. Dingin belum, tapi mulai sejuk. Kerasa sejuknya tuh pas bangun pagi, terus pas siang tuh nggak terlalu panas. Terus sekarang udah mulai sore hari, pemandangannya guys luar biasa, masya Allah. Ini di atas, di rooftop asrama saya guys. Sebenarnya sih ini kalau misalkan ketahuan sama pembina asramanya ini atau tenco ya, dimarahin guys. Cuman diam-diam naik ke atas. Karena kenapa dimarahin ya? Di sini tuh di ujung-ujungnya tuh, di sudut-sudutnya tuh nggak ada penghalang guys. Jadi sedikit bahaya ya kalau misalkan duduk terlalu pinggir atau kita lihat-lihat ke bawah lewat pinggir tuh bahaya. Kayak gitu pasti dimarahin kalau misalkan sampai ketahuan. Oke guys, pengen sedikit ngobrol nih. Kebetulan saya juga udah berapa ya? Udah setahun di Jepang. Udah mulai adaptasi ya sama kehidupan Jepang, adaptasi juga masalah kerjaan, adaptasi masalah cuaca. Berarti ini adalah musim gugur kedua saya di Jepang. Otomatis tahu kan, udah mulai tahu gimana dinginnya, gimana baju yang harus dipakai, baju yang kayak gimana gitu. Kalau tahun pertama sih gimana ya, kalau tahun pertama tuh kan semuanya belum tahu ya. Ternyata di Jepang tuh tiap musim ya kita pakaiannya beda gitu. Kalau musim gugur tuh kan lebih ke karena cuacanya lebih sejuk ya, lebih hangat gitu. Ya kalau kita pakai kaos oblong seperti di musim panas, otomatis kita kedinginan guys. Tapi kalau misalkan pakai baju yang tebal banget, jaket tebal, jaket musim dingin, kita kepanasan gitu. Jadi ya untuk musim gugur ini pakaiannya tuh ya lebih casual, lebih pakai sweater, pakai jaket tipis gitu. Pakaiannya agak mulai pakaian panjang-panjang gitu. Celana panjang. Kalau musim panas kan bener-bener pakai baju karena panas banget ya di Jepang tuh ya. Katanya tahun ini tuh, kata orang Jepangnya sendiri bilang musim panas terpanas sejak 10 tahun terakhir katanya. Karena di Osaka aja kemarin itu paling panas nyampe 41 derajat guys. Pernah nyampe segitu. Ini cuacanya tuh di Jepang tuh ya cukup ekstrim ya. Teman-teman di Indonesia juga mungkin kayaknya bulan ini tuh lagi menghadapi cuaca ekstrim juga gitu. Ekstrimnya tuh kalau musim minggu kemarin aja kerasa tuh masih 29 siang hari itu 29 derajat. Tapi entah kenapa pas masuk bulan Oktober itu cukup drastis, siangnya itu sekitar 25 derajat guys. Pagi itu udah mulai di bawah 20 derajat, sekitar 17, 15 bahkan 15 derajat. Itu cuaca di musim gugur gitu. Kita udah mulai masuk musim gugur meskipun belum puncak musim gugur. Puncak musim gugur tuh di Osaka itu diperkirakan di akhir November. Osaka, Kyoto, di sana kita udah bisa lihat momiji guys, atau misalkan daun maple ya yang warna-warnanya jadi orange gitu, jadi coklat, jadi kuning. Itu di akhir November puncaknya. Dan awal November tuh udah mulai pohon-pohon tuh udah mulai menguning gitu. Tapi puncaknya hampir indahnya tuh di akhir November kayak gitu. Biasanya kalau orang-orang Jepang tuh di pas puncaknya musim gugur melihat daun momiji gitu, daun maple itu ya mereka pergi ke Kyoto atau ke taman-taman kota gitu yang banyak momijinya kayak gitu. Ini musim gugur juga menurut saya salah satu musim terbaik selama saya di Jepang sih. Cuacanya enak, sejuk, gak panas. Terus kalaupun kerja siang itu kita gak kepanasan guys, beda sama kayak musim panas. Cuacanya tuh mirip-mirip di Bandung lah kalau jadi kalau musim gugur tuh saya berasa di rumah gitu, berasa di Bandung. Cuacanya enak tuh, pemandangannya bagus, langitnya juga lihat tuh guys, langitnya bagus kalau di musim gugur tuh.
ada awan-awan tuh kan kelihatan. Ini bagus banget. Intinya mah sejuk lah gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen liburan ke Jepang nih, orang Indonesia biar gak kaget dengan cuacanya tuh ya paling cocok kalau nggak musim gugur, musim semi sebenarnya. Cuman di musim gugur tuh orang Jepangnya sendiri libur panjangnya nanti di pas mau masuk musim dingin, itu di bulan Desember sama awal tahun baru. Jadi musim gugur tuh jarang ada libur guys kalau orang Jepang. Kalaupun mau bepergian tuh ya di hari Minggu, paling di hari libur Sabtu atau Minggu kayak gitu. Nah terus kalau misalkan mau ke Jepang itu di musim semi, yaitu pas Golden Week guys, atau pas akhir April tuh pas puncaknya sakura di Jepang. Kita denger tuh ada pengumuman. Udah jam berapa sekarang ya? Udah jam 5:30. Itu kayaknya alarm sekolah deh, karena di dekat saya tuh di sebelah sana tuh ada sekolah SMP kalau gak salah. Nah tiap jam segini kayak bel pulang sekolah gitu. Nah kedengaran kan ya bel pulang sekolah. Intinya di video ini pengen curhat, relaksasi selama setahun. Alhamdulillah gak nyangka gitu bisa bertahan sampai setahun. Awal mula datang ke Jepang, adaptasinya sulit banget ya. Mulai dari adaptasi makanan, kan pernah saya bilang di video sebelumnya, adaptasi makanan, adaptasi cuaca. Sekarang untuk cuaca alhamdulillah sih udah kalau misalkan cuaca musim panas cara mengatasinya gimana, musim dingin cara mengatasinya gimana, sekarang udah tahu gitu. Nah sekarang mah bener sih kalau kata orang-orang tahun paling berat itu ketika kita merantau adalah tahun pertama guys. Jadi kalau udah tahun kedua, kita udah mulai bisa mengantisipasi hal-hal yang memang belum kita ketahui sebelumnya kayak gitu. Dari segi kerjaan pun udah mulai terbiasa gitu ya, karena ketemu kerjaan yang kalau di Genba kan kerjaannya beda-beda ya, tapi saat ganti Genba ketemu kerjaan yang pernah dilakuin jadinya enjoy gitu. Oh ini pernah dilakuin nih dulu waktu di Genba sebelumnya. Tapi kalau misalkan ketemu Genba baru yang benar-benar kerjaannya itu dari nol lagi. Cuman karena kerjaan saya tuh Genbanya tuh kan pembongkaran gitu, membongkar bangunan sama doboku. Doboku tuh pembangunan itu. Nah kalau misalkan Denu Genba pembongkaran tuh alhamdulillah sih udah mulai bukan menguasai ya, udah tahu gitu istilahnya step by stepnya bagaimana. Cuman ini untuk Genba pembuatan pembangunan lah doboku tuh, karena banyak banget hal yang dibangunnya, termasuk pembuatan stasiun. Sekarang saya lagi di Genba pembuatan stasiun, terus ada lagi banyak ya perbaikan jalan, pembuatan saluran irigasi dan lain sebagainya. Itu kan bangunannya beda yang dibangun, terus otomatis step by stepnya beda, dan disitulah saya juga pribadi masih banyak belajar lah. Cuman setidaknya dalam setahun ini kayak alat-alat kerja itu udah mulai tahu gitu. Meskipun banyak sekali alat-alat di Genba tuh ya yang harus kita hafalin gitu, tapi setelah setahun berlalu ya alhamdulillah udah mulai hafal dan lain sebagainya. Ya bersyukur sih alhamdulillah setahun ini bisa melewati dengan baik. Masih ada 2 tahun lagi guys di kerjaan Genba ini. Ya mudah-mudahan doanya dari teman-teman semua, mudah-mudahan lancar. Terus diberikan kekuatan gitu, meskipun kita juga tahu ya orang merantau tuh jauh dari keluarga, pasti hal yang paling menjadi beban berat tuh ya jauh dari istri, jauh dari anak, jauh dari orang tua gitu. Buat teman-teman yang mau ke Jepang, semangat, bahasanya ditingkatkan, terus fisiknya juga ditingkatkan, karena kerja di Jepang tuh benar-benar menguras stamina, menguras fisik, menguras pikiran, menguras mental, menguras kantong buat kehidupannya ya.
Dan gitu aja sih saran dari saya mah, teman-teman semangat yang mau belajar, mau berangkat ke Jepang. Insya Allah sih selama teman-teman punya niat yang kuat, punya jalan apa namanya, jalan yang halal gitu ya, mencari rezeki yang halal, insya Allah Allah pasti mudahkan perjuangan teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah nonton curhatan saya di sore hari ini sambil kita menikmati suasana sore hari di kota Osaka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.